Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HUHA dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan kali ini saya ambil dari Kejadian pasal ketiga ayat 21. Saya ulangi, Kejadian pasal 3 ayat 21 berkata, "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Saudaraku dikasih Kristus, kali ini kita akan berbicara tentang asal mula konsep tentang persembahan atau korban. Saudaraku, Alkitab secara khusus dalam kitab Taurat Musa mencatat begitu banyak konsep dan pola persembahan kepada Allah. Ada yang disebut persembahan sulung, persembahan syukur, persembahan penebus salah, persembahan sukarela, persembahan khusus, dan bahkan persembahan persepuluhan. Jauh sebelum persembahan-persembahan tersebut dipolakan sebagai bentuk ritual peribadatan bangsa Israel, Alkitab mencatat bahwa Allah lah pribadi yang menginisiasi persembahan atau korban tersebut. Pertanyaannya, mengapa hal itu dilakukan oleh Allah? Apakah ia kekurangan sehingga umatnya harus mempersembahkan sesuatu kepadanya? Jawabannya tidak. Jika kita mundur ke belakang saudaraku, maka kita akan mendapati kisah asal mula persembahan atau korban dilakukan. Pasca Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif menutupi ketelanjangan mereka dengan membunuh binatang dan mengambil kulitnya untuk membuat pakaian. Jadi agar ketelanjangan manusia atau dosanya ditutupi di hadapan Allah, maka harus ada sesuatu yang dikorbankan. Dalam hal ini adalah binatang. Jadi teologi persembahan atau pengorbanan pertama-tama dimulai dari pemahaman bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dari dosa dan pelanggaran kita, maka sudah selayaknya lah kita memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah. Apakah ini berarti Allah membutuhkan ucapan syukur kita berupa materi? Jawabannya sekali lagi tidak. Ia adalah pencipta dan tidak membutuhkan apapun dari kita. Makna persembahan itu sebenarnya untuk melatih kita agar, pertama, rendah hati, tidak materialistis atau mamonisme. Kedua, menempatkan Allah sebagai satu-satunya sumber di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya tidak semua persembahan berkenan di hadapan Allah. Mengapa? Karena yang dilihat Allah adalah motivasi hati kita, bukan persembahan tersebut. Nah saudaraku, dari penjelasan di atas apa yang harus kita lakukan jika demikian? Paling tidak ada dua hal yang harus kita kerjakan. Pertama, mari melihat persembahan sebagai cara kita mengekspresikan kasih kita kepada Allah. Sehingga ketika kita memberikan persembahan tidak lagi membebani kita sebagai bentuk beban yang harus kita lakukan, melainkan memberinya dengan sukacita. Ingat, persembahan adalah salah satu cara Allah untuk memberkati kita secara berkelimpahan. Jadi sesungguhnya memberi adalah berkat. Kedua, melihat persembahan sebagai cara Allah melatih kita agar jangan mengabdikan diri kepada mamon, melainkan hanya kepada Allah saja. Semakin kita bergantung kepada Allah, semakin kecil keterikatan kita kepada materi. Dengan begitu kita akan menjadi pribadi yang selalu murah hati, tidak pelit, dan suka menabur kebaikan demi kebaikan. Haleluya. Oleh karena itu saudara, mari kita menyadari bahwa persembahan adalah satu cara Allah untuk apa? Menolong kita menjadikan pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur atas karya Allah. Terpujilah nama Tuhan. Bila firman Tuhan kali ini memberkati kita, saya mengajak kita untuk masuk ke dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karyamu, terima kasih buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur dengan cara memberikan hidup kami, memberikan apa yang kami punya sebagai bentuk persembahan kami. Karena kami tahu Allah sudah terlebih dahulu memberkati kami. Kami tahu Engkau tidak kekurangan apapun, namun biarlah apa yang kami lakukan ini sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami senantiasa bersyukur untuk apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.